Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Pinca Susana Putri, moderator dari kelompok 11 yang akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Dengan rekan saya, itu Rahma Lutfia dan Zulfa Fajriani. Langsung saja. Baiklah, saya Rahma Lutfia akan menyampaikan materi tentang laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal itu merupakan laporan keuangan yang disusun sebagai informasi untuk kepentingan perpajakan, di mana penyajiannya dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku dan aturannya pelaksanaannya. Dan laporan keuangan fiskal itu meliputi yang pertama neraca fiskal, yang kedua perhitungan laba atau rugi, dan perubahan laba ditahan, yang ketiga penjelasan laporan keuangan fiskal, yang keempat rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial itu merupakan laporan yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak memihak. Yang kelima, ikhtisar kewajiban pajak. Next. Berikutnya itu Peraturan Perpajakan Indonesia tentang Penghasilan dan Biaya. Di Indonesia, pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, undang-undang ini sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Berikut ini perkembangan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan. Berikut saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan yang secara umumnya yaitu pertama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2, sistem dan peraturan undang-undang perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, termasuk tentang pajak penghasilan harus ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diarahkan agar negara dan bangsa mampu membiayai pembangunan nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan pendapatan rendah sesuai dengan rasa keadilan untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Yang ketiga, pajak penghasilan yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dan yang keempat, Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut subjek pajak dan objek pajak. Yang kelima, dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu yang pertama, Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925, Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944, dan yang ketiga, Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti tahun 1970. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967. Dan yang terakhir yaitu dalam sistem peraturan perundang-undang perpajakan yang baru diatur itu yaitu yang pertama, semua ketentuan yang berkenaan dengan materi pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau perseroan dan badan-badan diatur dalam undang-undang ini. Dan yang kedua, ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak baik berkenaan dengan pajak penghasilan maupun berkenaan dengan pajak-pajak lain yang pengenaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan selanjutnya, rekonsiliasi fiskal.
Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Dokumen ini berbentuk lampiran SPT tahunan PPh badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi ini juga dilakukan kepada seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pengeluaran atau beban dan pendapatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ufi yang telah menjelaskan materi pertama. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zulfa. Kepada Zulfa, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu ada beda tetap. Beda tetap adalah rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode ini. Yang kedua ada beda waktu. Nah, rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi dalam hal ini, transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, yang membedakan adalah waktu alokasi biaya. Oke, next. Selanjutnya, penyebab beda akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. Yang pertama itu ada pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini bagian pada akuntansi komersial atau umum seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, manajemen, pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Sementara pengguna laporan keuangan dari akuntansi pajak yaitu fiskus atau orang yang bertugas dalam memungut pajak. Yang kedua ada pedoman penyusunan dan penyajiannya. Pedoman penyusunan dan penyajian akuntansi umum yaitu PSAK, sedangkan untuk akuntansi pajak adalah Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Lalu yang ketiga itu ada sifat informasi. Sifat informasi pada kedua akuntansi ini juga berbeda. Informasi pada laporan keuangan yang bersifat umum atau dapat digunakan oleh siapa saja. Sementara pada akuntansi pajak, laporan keuangan bersifat rahasia. Biasanya yang tahu hanya manajemen dan fiskus. Lalu yang keempat ada dasar pencatatan. Transaksi pada akuntansi komersial dicatat dengan asas substance over form, yakni pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan mengutamakan substansi ekonomi daripada hakikat formal dan hukum. Berbeda dengan akuntansi komersial, transaksi pada akuntansi pajak dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, yaitu mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansi ekonominya. Lalu yang kelima ada mata uang. Laporan keuangan komersial diperbolehkan untuk disusun berdasarkan mata uang selain rupiah. Sementara akuntansi pajak wajib menggunakan mata uang rupiah atau diperbolehkan menggunakan mata uang lain yang diizinkan peraturan. Yang keenam, batas waktu penyampaian. Perbedaan selanjutnya ini mengenai batas waktu penyampaian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, waktu penyampaian laporan keuangan adalah 6 bulan setelah tahun buku terakhir. Sedangkan mengacu Undang-Undang KUP, laporan keuangan fiskal diserahkan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat diperpanjang paling lambat 2 bulan dengan ketentuan tersendiri. Baik, next. Tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Itu ada 4 tahapan. Yang pertama, mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisis elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif atau positif. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Zulfa. Baiklah, materi berikutnya yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, pada materi perhitungan pajak di rekonstruksi fiskal ini, kami mengambil contoh dari PT Abadi Jaya Sentosa. PT Abadi Jaya Sentosa bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT AJS merupakan wajib pajak badan yang berdomisili Jepara, Jawa Tengah. Yang berikut adalah informasi di data laporan keuangan komersial pada tahun 2019 sebagai berikut. Rekan-rekan bisa baca apa saja laporan keuangan yang terdapat pada bagian ini. Di sini juga terdapat keterangan tambahan. Nah, pertanyaannya, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT AJS sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Yang kedua, hitunglah PPh pasal 29 untuk tahun pajak 2019. Baiklah, sebelumnya di sini terdapat peraturan dalam rekonsiliasi fiskal, yang mana penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, persediaan akhir dinilai dengan metode FIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 700 juta. Yang ketiga, membayar PPh pasal 22 sebesar 1,5% dikali dengan 200 juta, yaitu 3 juta rupiah. Yang keempat, membayar PPh pasal 23 sebesar 2% dikali 10 juta, yaitu 200.000 rupiah. Yang keempat, membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap pajak sebesar 5 juta rupiah selama tahun 2019. Baiklah, di sini sudah ada keterangannya, yaitu menurut komersial dan menurut fiskal beserta keterangannya. Teman-teman bisa memperhatikan tabel yang tersedia di bawah ini. Di sini terdapat laporan keuangan beserta penjelasan dari menurut komersial maupun menurut fiskal beserta koreksi fiskal maupun yang positif dan negatifnya. Nah, untuk kita ambil kesimpulan perhitungan PPh pasal 29 PT AJS untuk tahun pajak 2019, yaitu PPh terhutang 50% dikali 25% dikali 758 juta, dapatnya 94.750.000. Kredit pajak kita cari dari pasal PPh pasal 22, itu dapat 3 juta rupiah. Kemudian pasal 23, kemudian PPh pasal 24 kredit pajak maksimal di Malaysia 200 juta dibagi 758 juta dikali 94.750.000, itu sama dengan 25 juta rupiah. Kemudian PPh pasal 25 itu 60 juta dan jumlah kredit 88.200.000. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PPh kurang bayarnya adalah 6.550.000. Dengan demikian, PT AJS wajib melunasi sisa kekurangan pembayaran PPh badan berutang tahun pajak 2019 sebesar 6.550.000 maksimal sebelum SPT tahunan PPh badan dilakukan. Baiklah, dari materi awal sampai materi akhir tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian laporan keuangan fiskal itu merupakan laporan keuangan yang disusun sebagai informasi untuk kepentingan perpajakan, di mana penyajiannya dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku dan aturan pelaksanaannya. Dalam laporan keuangan fiskal itu kita terdapat neraca fiskal, perhitungan laba rugi, perubahan laba ditahan, rekonsiliasi, dan laporan keuangan fiskal besar kewajiban pajak. Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja rekonsiliasi fiskal. Jenis rekonsiliasi fiskal itu ada beda tetap dan ada beda waktu. Kemudian penyebab beda akuntansi, pajak, dan komersial itu pengguna laporan keuangan, pedoman penyusunan dan penyajiannya,
sifat informasi, dasar pencatatan mata uang, dan batas waktu penyampaian. Kemudian juga terdapat tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu mengenai lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap paruh usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Dan yang keempat adalah menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Demikianlah penampilan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.